Setelah puncak dari kebahagiaan, akhir dari kebahagiaan itu adalah penderitaan, dan setelah penderitaan adalah kebahagiaan. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di sore hari ini saya menyempatkan diri untuk membuat konten yang mana insya Allah mudah-mudahan kita semua akan lebih giat untuk bersalawat, akan lebih giat untuk mendawamkan salawat. Dalam kehidupan ini kita terombang-ambing oleh tangis dan tawa, oleh bahagia dan derita. Tidak ada orang yang dari lahirnya bahagia sampai meninggal bahagia, dan tidak ada orang yang menderita dari lahirnya hingga meninggalnya menderita. Akan tetapi bahagia dan derita itu adalah silih berganti. Siapa yang sanggup tertawa apabila merasakan menderita, dan siapa yang bersedih apabila merasakan kebahagiaan. Akan tetapi saudaraku sekalian, kita harus tahu bahwa setelah puncak dari kebahagiaan, akhir dari kebahagiaan itu adalah penderitaan, dan setelah penderitaan adalah kebahagiaan. Maka dari itu, apabila kita menemui suatu kebahagiaan yang luar biasa, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, perbanyak istighfar, perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu bahwa di balik kebahagiaan itu nantinya bukan tidak mungkin ada kesedihan yang akan datang. Akan tetapi pun juga sebaliknya, apabila kita merasa sedih, apabila kita merasa menderita yang mengakibatkan keluarnya air mata, maka kita pun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, basmalah, dan amalan-amalan yang lain, agar kita jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, masa dengan suatu masalah yang secuil kita sedih sesedih-sedihnya, seakan-akan dunia ini tiada lagi. Maka dari itu, kepada saudara sekalian, yuk kita bersalawat, salawat Jibril, agar ataupun salawat apapun itu, agar jiwa kita menjadi stabil, agar jiwa kita tidak melupakan bahwa di balik kebahagiaan ada penderitaan nantinya, ataupun sebaliknya.
Dengan kita bersalawat, maka insya Allah dengan izin Allah kita tidak kebablasan dalam kebahagiaan dan tidak kebablasan juga dalam penderitaan. Ada salah satu pasangan suami istri yang mana hampir setiap hari tertawa bahagia, yang mana hampir setiap hari merasakan keindahan dunia. Tapi awas, kita harus hati-hati, karena di balik kebahagiaan, kalau kita tidak awas, kalau kita tidak hati-hati, maka kesedihan akan datang juga melanda kepada pasangan tadi. Pun juga ada suami istri yang dalam kehidupannya hanya menderita dan menderita. Semisal karena tidak mempunyai apa-apa, maka hanya kesedihanlah yang dia rasakan, sehingga setiap harinya selalu merasa bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah dalam pembagian rezeki tidak memihak kepada mereka, sehingga mereka tidak bersyukur. Nah, maka dari itu, bagi yang bahagia jangan terlalu bahagia. Ada masa sulit. Bagi yang menderita jangan terlalu menderita. Saya pada sore ini sedikit memberikan cerita. Ada waktu dulu saya mempunyai teman yang mana apabila dia bahagia, dia akan lupa diri, dia akan poya-poya, dia akan mengajak teman-temannya untuk pergi ke suatu tempat yang membuat dia bahagia. Apa yang terjadi? Tidak sampai 1 atau 2 bulan, dia jatuh sakit, kakinya patah dan lain sebagainya. Teman-temannya yang pernah dia ajak tidak mau peduli kepadanya. Teman-temannya yang dia bantu, yang dia traktir, tidak peduli kepadanya. Bahkan yang peduli adalah orang-orang sekitar yang tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, kepada saudaraku sekalian, yuk kita kembali bersalawat agar jiwa kita menjadi stabil. Yuk kita berzikir, kita istighfar, kita ingat bahwa Allah Ta'ala itu adil. Kita harus ingat, kita harus mensyukuri segala nikmat Allah bagaimanapun keadaan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.